Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, apa kabar kalian? Bapak berharap semoga kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tak terasa sudah hampir 2 bulan kita melaksanakan pembelajaran secara online. Tentu waktu 2 bulan ini bukan waktu yang sebentar. Bapak minta kepada kalian untuk menghitung diri kalian sendiri. Kira-kira selama 2 bulan ini apakah kalian mendapatkan pengetahuan yang lebih, mendapatkan keterampilan yang lebih atau tidak. Bagi Bapak, kondisi pandemi atau kondisi kalian belajar di rumah itu bukan menjadi penghalang, karena bagi Bapak, kondisi kalian belajar di rumah bukan menjadi penghalang untuk menambah pengetahuan dan menambah keterampilan. Apapun itu sebenarnya bisa menjadi motivasi bagi kita untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Baik anak-anak ya, materi kita untuk pertemuan kemarin, persamaan dan fungsi kuadrat itu telah selesai. Nah, sekarang kita akan mulai ke materi baru, yakni logika matematika. Anak-anak, ini sambil Bapak bacakan ya. Pada pertemuan sekarang dan beberapa pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai logika matematika. Nah, dalam logika matematika di sini kalian akan diasah logikanya. Ujung-ujungnya diharapkan kalian dapat menentukan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang ada. Bahkan lebih jauh dari itu, kalian diharapkan dapat membuktikan suatu pernyataan. Jadi membuktikan suatu pernyataan apakah terbukti atau tidak terbukti. Materi logika matematika ini sangat penting karena secara langsung ataupun tidak langsung ini akan menambah daya nalar kalian, daya berpikir kalian. Oleh karena itu, simak materi ini dan materi pada pertemuan-pertemuan berikutnya sampai dengan tuntas. Oke. Yang pertama yang akan kita pelajari ialah mengenai pernyataan dan kalimat terbuka. Anak-anak, tentu kalian di bahasa Indonesia mungkin sudah mempelajari apa itu pernyataan. Seperti itu ya. Termasuk pelajaran materi kemarin mengenai kalimat terbuka, kalian pun sudah mempelajarinya. Oke ya. Bapak di sini akan menyampaikan kepada kalian. Misalkan ada kalimat seperti ini. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kalimat dari Bapak tadi, apakah itu termasuk pernyataan atau bukan? Bapak ulangi sekali lagi. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Apakah itu termasuk pernyataan? Oke. Simpan dulu ya. Ada lagi misalkan kalimat ibu kota Indonesia ialah Bandung. Apakah itu suatu pernyataan atau bukan? Coba dicerna baik-baik oleh kalian. Ada 2 kalimat tadi ya. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua, ibu kota Indonesia ialah Bandung.
Bapak tanya kepada kalian, apakah kedua kalimat yang tadi Bapak sampaikan merupakan atau termasuk pernyataan? Ya, keduanya termasuk pernyataan. Pertama, pernyataan yang bernilai benar. Ibu kota Indonesia, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu pernyataan nilainya benar. Yang kedua, ibu kota Indonesia ialah Bandung. Itu pernyataan, tapi nilainya salah. Nah, secara mudah, pernyataan ialah kalimat terbuka. Pernyataan ialah suatu kalimat yang sudah ditentukan nilai kebenarannya, atau nilai kebenarannya itu sudah ada. Bisa jadi bernilai benar atau bernilai salah. Ya. Jadi kalau kalimat itu sudah mempunyai nilai kebenaran, baik itu bernilai benar ataupun bernilai salah, itu ialah pernyataan. Paham ya? Nah, yang berikutnya yang akan kita pelajari mengenai kalimat terbuka. Oke. Kalimat terbuka pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari. Jadi kalimat yang belum bisa dinyatakan nilai kebenarannya. Artinya kita belum tahu benar atau salahnya. Biasanya di sini ada peubah atau ada variabel. Misalkan 2 tambah X sama dengan 5. Apakah kita bisa bilang ini benar atau bisa bilang ini salah? Belum bisa. Karena di situ ada variabel, ada peubah. Ada X seperti itu. Ya. Termasuk variabel-variabel lain, mau A, mau B, pokoknya dari abjad dari A sampai Z. Bila ada dalam suatu kalimat, maka bisa kita bilang maka kalimat itu disebut kalimat terbuka. Paham ya? Jadi ada pernyataan, kalimat yang sudah memiliki nilai kebenaran, baik itu benar ataupun salah. Ada kalimat terbuka yang belum bisa dinyatakan nilai kebenarannya. Paham? Nah, yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan pada kalian, selain itu ada juga kalimat yang biasa kita dengar seperti kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat harapan. Nah, ntar kalian bisa baca lebih lanjut lah di handout. Intinya pada pertemuan kali ini, pada materi pembuka mengenai logika matematika, kalian harus memahami apa itu pernyataan dan apa itu kalimat terbuka. Karena ini menjadi dasarnya untuk belajar logika matematika. Baik anak-anak, tidak lama yang ingin Bapak sampaikan itu saja. Pernyataan, ingat apa itu definisinya. Kemudian kalimat terbuka, ingat apa itu definisinya. Oke ya, tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bapak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.